Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an Sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bil Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Amma ba'd. Sadatal habaib wa sadatal masyayikh al-fudala wal a'izza wal kurama, para habaib, para alim, para kiai, para sesepuh yang kita ta'zimi, yang kita mohonkan restu dan doanya, yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita ta'zimkan dan kita banggakan Bapak Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin SPD MM HP Meta'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan apa yang menjadi program dan kebijakan beliau senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga beliau diberikan kekuatan zahir batin, diberikan bimbingan Allah untuk mengantarkan Probolinggo ini makin maslahah, manfaah, barokah untuk umat. Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo bersama para anggota DPRD Kota yang berkesempatan hadir, yang kita hormati, Forkopimda, ada Pak Kapolres bersama jajaran, ada Pak Dandim bersama seluruh anggota yang hadir yang kita hormati, Pak Kepala Pengadilan Negeri, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, yang kita hormati Bu Sekda, ada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo, Kepala Kantor Pengadilan Agama, juga para Kepala OPD, para ASN di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo, semuanya yang kita hormati. Takmir masjid, Bapak Ibu, adik-adik santri, dan seluruh jamaah yang mengikuti forum ini baik secara offline maupun secara online, baik yang berada di dunia nyata maupun yang berada di dunia maya, semuanya yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah melewati separuh lebih bulan Ramadan. Di mana-mana di masyarakat kita mulai ada satu fenomena, yaitu
pergeseran pusat kegiatan umat dari masjid mulai bergeser ke mall. Kegiatan umat dari masjid mulai geser ke pasar, geser ke toko, geser ke terminal, ke stasiun, ke bandara. Artinya banyak umat Islam yang ibadah Ramadannya sudah mulai dikacaukan oleh euforia lebaran. Ibadah Ramadannya udah mulai kacau gara-gara THR. Ibadah Ramadannya mulai kacau gara-gara telasan. Mudah-mudahan Probolinggo enggak. Makin ke belakang memasuki babak final, makin semangat ibadahnya. Amin Allahumma amin. Ramadan itu madrasah, tempat kita mendapatkan banyak sekali pelajaran yang mahal dan sangat berharga. Ramadan adalah bulan daurah, bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah, bulan pelatihan, bulan pendidikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayaknya kok masih belum konsentrasi ya, terutama ibu-ibu belum benar-benar dengerin kata-kata aku, masih banyak yang terpana memandang wajah aku. Ramadan itu ibu bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah, bulan pendidikan sekaligus bulan pelatihan. Kalau kurikulum madrasah Ramadan kita jalani dengan baik dan benar, kalau pendidikan dan pelatihan Ramadan kita lakukan dengan sebaik-baiknya, diharapkan hidup kita akan menjadi lebih baik. Kita nggak gampang tertipu oleh kepentingan dan kesenangan dunia yang sesaat sampai melupakan kenikmatan dan kebahagiaan akhirat yang hakiki nan abadi. Dalam kesempatan yang terbatas ini, saya ingin menguraikan beberapa hal. Pertama, bahwa setidaknya bulan Ramadan ini memiliki 3 keunggulan yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Pertama, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah menjadi bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Kedua, Ramadan bulan yang dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus kepada orang-orang mukmin yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain, namanya ibadah syiyam, ibadah puasa. Ketiga, di bulan Ramadan ada satu malam yang istimewa, satu malam yang sangat mulia, yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam disebut Lailatul Qadar. 3 keunggulan Ramadan ini saja yang akan saya uraikan, mudah-mudahan selesai dalam 15 menit. Nggak usah protes. Pertama, Ramadan bulan yang dipilih oleh Allah menjadi bulan pertama kali Al-Quran diturunkan. Al-Quran, kitab suci kita, imam kita, pedoman hidup kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mudah-mudahan semuanya yang hadir juga dapat barokahnya Al-Quran. Nah, apa fungsi utama dari Al-Quran itu?
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi utama Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatim minal huda, penjelasan secara rinci tentang petunjuk tadi, wal furqan, dan pembeda yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk, yang hak dari yang batil. Jadi fungsi utama Al-Quran itu ada 3: petunjuk, penjelas, pembeda. Al-Quran adalah landasan ideologis, Al-Quran adalah landasan konstitusional, dan Al-Quran adalah landasan operasional. Dalam kehidupan kita, Al-Quran itu SOP, standar operasional prosedural. Ibarat berkendara, Quran itu kayak GPS, dipasang di dashboard mobil, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk gengsi-gengsian, tapi sebagai fungsi. Kalau kita mau pergi ke satu tempat, cukup ketik alamat tetet, maka kita akan sampai ke tujuan dengan tepat dan tidak tersesat. Tapi mohon maaf, sayang masih banyak di antara kita yang belum bisa membaca Al-Quran. Bahkan saya perhatikan rata-rata jamaah yang hadir di masjid ini masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Yang marah silahkan maju ke depan. Kita itu masih banyak yang baru sampai pada level membunyikan Al-Quran tapi belum bisa membaca Al-Quran. Baru bisa membunyikan, lagi iso ngunekno, dorong iso moco. Membunyikan dengan membaca itu sama apa beda? Kok gak jawab ya? Aku yang ngerti lek sampean luwe tapi jawab ora. Padha luwene, padha gorong mangane. Membunyikan dengan membaca itu sama apa beda? Ya beda. Kalau membaca itu ya membaca, tapi kalau membunyikan itu membunyikan. Jadi nggak sama. Membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan, itu namanya membunyikan. Memindah dari tulisan ke ucapan. Kalau membaca itu memindah dari tulisan ke ucapan disertai dengan pemahaman. Coba selama ini penjenengan-penjenengan kalau ke Al-Quran itu sudah benar-benar bisa memahami isi kandungannya apa belum? Nah itu namanya belum bisa membaca, baru bisa membunyikan. Namanya membaca itu memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Kalau hanya sekedar ngewes itu belum membaca, baru membunyikan. Memang sudah dapat pahala tapi belum bisa dapat petunjuk. Oleh ganjaran tapi gak oleh pituduh. Pahalanya dapat, membunyikan itu pahalanya dapat, tapi nggak dapat petunjuk. Petunjuk dari mana? Orang nggak paham. Halo, ya Allah, muga-muga ngerti sing tak maksud no.
Para pembaca Al-Quran ini orang-orang istimewa. Sekali lagi, ini pembaca loh ya, bukan pembunyi. Sampai Rasulullah menyatakan, inna lillahi ta'ala ahlan fil ard faman yarju liqa Allah fal yukrim ahlahu. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di bumi. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi, maka hendaklah ia memuliakan keluarga Allah. Ini yang bersabda Rasulullah. Para sahabat yang mendengar sabda Rasulullah ini pada heran dan bertanya, halillahi ahlun fil ard ya Rasulullah, apakah Allah itu punya keluarga di bumi wahai Rasulullah? Na'am, lillahi ahlun fil ard. Iya, Allah punya keluarga di bumi. Keluarga di sini dalam artian majaziyah. Keluarga bukan dalam pertalian darah, tapi yang dimaksud keluarga di sini adalah majazi. Keluarga dalam hal disayangi, dicintai, diperhatikan dan dimuliakan. Understand? Yang dimaksud keluarga ini orang-orang yang benar-benar disayang Allah, orang-orang yang benar dicintai Allah, orang-orang yang benar-benar diperhatikan dan dimuliakan sama Allah. Siapa mereka? Ahlullah hum alladzina yaqra'una al-Qur'an ghuduwwan wa 'ashiyya. Keluarga Allah di bumi itu ialah mereka orang-orang yang ahli membaca Al-Qur'an pagi dan sore. Orang-orang yang ahli membaca Al-Qur'an itu dianggap sebagai keluarga Allah, disayang Allah, dicintai Allah, diperhatikan Allah, dimuliakan Allah. Dan Rasulullah melanjutkan sabdanya, wallahi man akramahum akramahullah. Demi Allah, siapa yang memuliakan mereka para pembaca Al-Quran, pasti dia akan dimuliakan oleh Allah. Saya salut Pak Wali Kota, luar biasa. Jadi para hafidhil Quran di kota Probolinggo ini ada anggaran rutin untuk hafidhil Quran di kota Probolinggo. Tepuk tangan untuk Probolinggo. Salah satu bentuk memuliakan para hafidhul Quran. Siapa yang memuliakan para pembaca Al-Quran, pasti dia akan dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, waman ahanahum ahanahullah. Siapa yang menghinakan, yang meremehkan para pembaca Al-Quran, pasti dia juga akan dihinakan oleh Allah, dia juga akan diremehkan oleh Allah. Nah, ini yang sudah bisa membaca. Sekali lagi, kalau jenengan masih membunyikan, ya nggak termasuk. Jangan bendol dasnya dulu. Saya sehari dapat 5 juz, saya sehari dapat 10 juz. Itu membaca apa membunyikan? Iya, dapat pahala, tapi nggak sampai segininya. Yang masuk kategori man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang pengen bisa ngomong-ngomong sama Allah, barang siapa yang pengen bisa berbincang-bincang sama Allah, komunikasi sama Allah, omong-omongan nambah Gusti Allah, maka hendaknya dia membaca Al-Quran. Falyaqra'il Quran, pakai qiraah bukan tilawah. Jadi membaca Al-Quran itu sama dengan omong-omong sama Allah. Nih, uang nangis omong-omongan nambah Gusti Allah, keren yo. Sampean loh bisa omong-omongan sama camat itu wis bangga. Aku mau ketemu camat, aku nang warung tak jaluki rokok camat itu. Iso omong-omong suwe ambek camat. Omong-omong sama camat nanti udah bangga. Apalagi bisa omong-omongan sama Kapolres, wah malah bangga. Aku akrab ambek Kapolres, sering ngopi bareng ambek aku. Apalagi bisa omong-omongan sama wali kota, lebih bangga. Ini bukan cuma omong-omong sama wali kota, langsung omong-omong sama Allah. Keren nggak?
Makanya sampean kalau pengen jadi orang keren, rajin baca Quran. Tapi dipahami maknanya. Soalnya maca Quran niku ana sing angen-angen sak maknane, ana sing angen-angen sak mangane. Lah kayaknya jenengan ini termasuk yang angen-angen sak mangane. Nah, orang yang sering omong-omongan itu berarti orang deket, orang dalam. Oke, yang sering omong-omongan sama Pak Camat pasti orang deket Pak Camat, orang dalam. Yang sering omong-omongan sama Pak Wali Kota pasti orang deketnya Pak Wali Kota, dia orang dalam. Yang sering omong-omongan sama Pak Presiden pasti orang deketnya Pak Presiden, orang dalam dia. Yang sering omong-omongan sama Allah pasti dia orang deketnya Allah, orang dalam. Maka orang yang ahli baca Al-Quran itu besok di akhirat nggak usah nyari alamat surga, baru bangkit dari alam barzah udah di Sherlock sama panitia. Loh iya, jadi dia dapat Sherlock alamat surga. Bahkan ada riwayat orang yang ahli baca Al-Quran itu baru bangun dari alam barzah aja udah dijemput sama panitia surga, udah dijemput sama panitia surga, dituntun, diajak menuju ke surga. Enak, ada yang jemput, ada yang nuntun. Apalagi kita kan kurang pengalaman daerah sana. Lah ini ada yang jemput, ada yang nuntun. Keren, rajin baca Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, di antara mukjizatnya Al-Qur'an itu coba kita pikir ya. Al-Qur'an yang begitu tebal, 30 juz, 114 surah, bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun. Padahal tebel, 30 juz, 114 surat, bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun. Mohon maaf, nggak ada di dunia ini kitab apapun, buku apapun yang tebal yang bisa dihafal tanpa terlewatkan satu kata pun. Nggak ada kecuali Al-Quran. Maka di mana-mana banyak lomba musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan Al-Quran. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara saya yang beragama lain, kan nggak pernah ada ceritanya lomba hafalan kitab-kitab suci agama lain. Di sini udah pernah dilaksanakan lomba hafalan kitab Injil, hafalan kitab Tripitaka, hafalan kitab Weda? Enggak. Sealim-alimnya saudara kita pemeluk agama nggak akan hafal kitab sucinya, kecuali umat Islam. Anak kecil aja ini, anak kecil bisa hafal Quran 30 juz tanpa terlewatkan satu huruf pun. Anak kecil, soalnya yang tua malah gak hafal. Halo, halo, coba ibu-ibu lebih sering mana matanya dipakai ngelihat Quran sama dipakai ngelihat HP? Besok di akhirat jaluk barokah Samsung ya. Iya, ini saya sampaikan di mana-mana, saya kritisi Habib. Jadi santri zaman dulu itu betul-betul Quran dipelajari mulai pertama suratul Fatihah sampai terakhir qul a'udzu birabbin nas, nggak ada yang terlewatkan satu huruf pun. Belajar kitab kuning sungguh-sungguh, kitab-kitab turas lengkap dengan nahwu sorob, usul fikih, qawaidul fiqhiyah, mustalah hadis, balaghah, mantek, lengkap. Mulai belajar fikih, mabadi' fikih, takrib, fathal qorib, fathal mu'in, fathal wahab. Terus kalau santri sekarang yang dibaca bukan fathal wahab tapi fathal WhatsApp, raudatul Facebook, kifayatul Instagram, hidayatul Twitter, dan nihayatul TikTok. Dia sanad ilmunya sampai Syekh Google radhiyallahu anhu. Gregetno kok. Masya Allah. Nih, pembaca Al-Quran itu jadi orang mulia. Cuman ya jangan hanya dibaca,
harus dipahami, dimengerti, dan terakhir diamalkan. Ingat, wahyu yang pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, dan itu merupakan SK kerasulan, adalah Iqra bismi rabbik. Iqra, bacalah, bukan bunyikanlah, bukan, tapi buka nyaut tok, bacalah. Pertama, apa yang harus kita baca? Ayat-ayat Allah. Ada berapa ayat-ayat Allah? Ada dua. Ada ayat kitabiyah, ada ayat kauniyah. Ayat kitabiyah itu Al-Quran, ayat kauniyah itu alam semesta. Jadi ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat, ada ayat yang terucap, ada ayat yang tercipta. Al-Quran kita baca, alam raya semesta ini juga ayat-ayat Allah, termasuk diri kita, harus kita baca. Saya sering sampaikan di mana-mana, bumi seisinya ini ayat Allah. Kita baca pakai ilmu namanya geografi. Binatang, tumbuh-tumbuhan itu ayat Allah, baca pakai ilmu namanya biologi. Laut ayat Allah, baca pakai ilmu namanya oceanografi. Gunung itu juga ayat Allah, kita baca pakai ilmu namanya vulkanologi. Ruang angkasa, cakrawala itu ayat Allah, kita baca pakai ilmu namanya astronomi. Kok mau menang kabeh ya? Lah ini ada ilmu baru yang mencakup semuanya, namanya Googleologi itu. Googleologi itu semua fun dan disiplin ilmu tercakup di situ semua. Baca semuanya, tapi tetap dalam frame bismi rabbik. Di dalam membaca itu kita harus menggunakan kaidah bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya ilmu pengetahuan nggak boleh terlepas dari nilai-nilai keimanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Iqra itu melahirkan ilmu pengetahuan, bismi rabbik melahirkan keimanan. Iqra pusatnya di otak, kalau bismi rabbik pusatnya di hati. Kita tahu para jamaah, otak memproduk ilmu, outputnya orang-orang pinter. Hati memproduk iman, outputnya, output itu hasilnya bu, orang-orang bener. Berarti Al-Quran itu menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, mengarahkan kepada kita, membimbing kita untuk Iqra bismi rabbik, untuk jadi orang pinter sekaligus bener, jadi orang bener sekaligus pinter. Ya pinter, ya bener, ya bener, ya pinter. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, gini ibu bapak, kalau pinter saja tapi nggak bener, ini bahaya. Iqra tanpa bismi rabbik jadinya pinter tapi nggak bener. Bismi rabbik tanpa Iqra mungkin bener tapi nggak pinter. Mbok ketok gak paham kok. Kalau hanya Iqra tanpa bismi rabbik, ini jadinya pinter tapi nggak bener. Bahaya, orang pinter kalau nggak bener bahaya, punya potensi merusak sembarang kalir. Rasulullah menyatakan innama ahlaka syayyana ahluh, yang merusak segala sesuatu itu ahlinya. Yang merusak tatanan-tatanan itu orang-orang yang ahli di bidangnya.
mohon maaf banget, yang merusak tatanan hukum di negeri ini ya orang-orang yang ahli di bidang hukum. Yang merusak tatanan ekonomi di negeri ini ya pakar-pakar ekonomi. Iya. Jadi orang kalau pinter tapi nggak bener itu punya potensi ngerusak Bekakas. Mohon maaf banget. Ya Allah, maling pinter jauh lebih berbahaya daripada maling goblok. Leres? Maling pinter itu nggak kelihatan, nggak ngetarani. Alatnya cuma pulpen, tapi dapatnya triliunan. Dan dia nggak ketahuan, nggak kelihatan. Di mana-mana itu disebut yang mulia, yang terhormat, padahal bajingan. Mergo pinter. Itu di mana? Karena dia pinter. Kalau maling goblok, paling yang dicuri ayam. Iku nyolong ayam gorong kecekel, ndekne kecekel disian. Ayamnya belum ketangkep, dianya yang ketangkep. Maka saya berani bersumpah demi Allah, yang merusak hutan di negeri ini bukan orang hutan. Sing ngrusak alas iku duduk kethek. Ya wong pinter-pinter sing kelakuane luwih elek timbang ya Allah. Ayo coba tak takoni jawaban. Sing ngentekno duit negara jatahe rakyat iku wong goblok ta wong pinter? Wong pinter. Sing goblok sakjane kepingin tapi gak ro carane. Iya kepingin tapi gak ro carane. Sing uripe bingungno wong akeh iki wong pinter-pinter iku. Wong goblok gak iso bingungno wong akeh, ndekne wis bingungi karepe dhewe. Pinter kalau nggak bener berpotensi ngerusak Bekakas. Nah sebaliknya, bener kalau nggak pinter guyok no wong. Bener tapi nggak pinter. Kayak ada orang kehilangan motor, dia nggak lapor ke polisi, malah syukur. Kehilangan sepeda motor yuk nggak kelem lapor polisi, malah syukur nang koncoe. Alhamdulillah sepedaku hilang loh. Koncoe kaget. Lo sepeda motormu hilang gak lapor polisi kok malah alhamdulillah. Ya alhamdulillah wong biasane ya apa-apa tak tumpaki gak hilang. Lu ki ilange kok pas gak tak tumpaki. Alhamdulillah. Coba ilange pas tak tumpaki, aku rak katut hilang aku. Iki yo bener yo an, tapi gobloke pol-polan. Iki lek diterus-terus nangko bojo barang lak ngono. Alhamdulillah hilange bojoku tepak gak tak tumpaki. Coba tempat tak tumpaki hilang aku lah katut hilang lah ngono. Ini bener tapi gak pinter iki. Gregetno kok. Makanya ya harus ikra, ya harus bismi rabbik. Ya harus pinter, ya harus bener. Kalau cuman pinter, negeri kita nggak kekurangan orang-orang pinter. Maaf, ada orang itu yang analisanya tajam, pemikirannya kritis, bahasanya lantang, pinter. Di mana-mana teriak-teriak demokrasi, teriak-teriak reformasi, teriak-teriak perbaikan. Belum dapat posisi. Tapi begitu udah dapat kedudukan, impoten. Iso lolo kayak wedhus mencret. Sebelum dapat kedudukan, sebelum dapat jabatan, di mana-mana demo, di mana-mana teriak-teriak, ngomong soal demokrasi, ngomong kesejahteraan, ngomong keadilan hukum macam-macam. Begitu dapat jabatan malah bida. Makanya saya sering kritisi, mohon maaf ya, di banyak daerah, tapi bukan Probolinggo, bukan kota Probolinggo. Pilkada itu beda tipis dengan PLKB. Beda tipis. PLKB iku lek
lali dadi, lek pilkada nek dadi lali, kan beda tipis. Kalau PLKB begitu lupa jadi. Itu di sana di Amerika. Probolinggo enggak terbukti program-program dan kebijakan beliau tadi, subhanallah, luar biasa. Lah ya, tadi termasuk rumah sakit Ar-Razi tadi, ya penting. Kita malu dong, kita yang mayoritas beragama Islam, kalau ada umat Islam yang sakitnya lumayan parah harus berobat ke rumah sakit yang bukan milik orang Islam. Malu dong kita. Makanya tambah tiap kecamatan ada rumah sakit besar, Beb. Kan? Tapi bukan berarti ndongakne rakyatnya gering kabeh, ndak. Pelayanannya, kecanggihannya gitu. Kita malu lah, anaknya orang Islam kalau kepingin sekolah yang bonafit, sekolah yang favorit, sekolah yang unggulan, standar internasional, harus bersekolah ke sekolahan-sekolahan yang bukan milik umat Islam. Malu dong kita. Ya kita punyalah rumah sakit Islam, tapi kadang-kadang fungsinya jadi rumah Islam sakit. Sekolah-sekolahan kita kalah, kita punya TPQ, TPA, madrasah diniyah, pondok-pondok pesantren di mana-mana, tapi nasibnya banyak yang la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kekurangan biaya. Enggak, alhamdulillah ini udah dianggarkan dari Pemkot, udah dianggarkan. Cuma yo belum bisa banyak. PAD ini lo berapa sih? Cuma 4 kecamatan. Ngatur biaya yang susah. Cuman 5 kecamatan kan. APBD-nya berapa? PAD-nya berapa? Kalau semuanya harus dikucurkan dana, semua kucurkan dana, bangkrut Habibe. Yuk bertahap. Maka kalau baru periode pertama kayak gini ya bertahap. Beri kesempatan beliau untuk periode berikutnya. Insya Allah nanti Kota Mojokerto akan semakin meningkat secara signifikan. Bener, Beb. Lah ya Kota Probolinggo. Lu sama nih beruntung banget loh. Punya pemimpin seorang Habib dzurriyyah Rasulullah. Beruntung banget sampean. Enak. Ini ahlu baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fat dakiri. Beruntung banget. Kapan-kapan tak terang no, malah Habibnya ya apa ngono ya. Cuma Habibnya kan sekarang statusnya sebagai wali kota gitu. Maka alhamdulillah saya bangga hari ini formasi lengkap Pemkot Probolinggo, formasi lengkap. Ini lengkap formasi, umaroknya, ulamanya lengkap. Memang antara umarok dengan ulama itu harus sinergi, harus sinkron. Sehingga para aulia dulu, para pejuang agama Islam di Indonesia dulu kasih lambang masjid jami itu pasti tempatnya berdekatan dengan pendopo, Pemkab, pendopo Pemkot, pasti deket. Masjid jami depannya alun-alun, sampingnya pasti pendopo. Apa ya bentar toh, mesti berdekatan dengan pendopo, balai kota, masjid ini. Terus sebelahnya kantor pengadilan, kejaksaan, sebelahnya penjara. Gue sampean nih. Ini pelajaran ini bahwa masjid jangan jauh dari pendopo. Bentar, masjid jangan jauh dari pendopo. Masjid ini simbol agama, pendopo ini simbol pemerintahan. Bahwa agama dengan pemerintahan nggak bisa dipisahkan. Ad-dinu wal mulku tau'amani. Agama dengan pemerintahan ini dua saudara kembar, kayak dua sisi mata uang, satu dengan yang lain saling melengkapi, nggak bisa dipisah. Bisa difahami ya omongan saya ya? Masjid simbol ulama, pendopo simbol umaro. Masjid simbol kiai, pendopo simbol pejabat. Maka kiai dengan pejabat ini nggak boleh pisah, harus saling mengisi, saling melengkapi. Kalau ada pejabat di sebuah wilayah daerah yang zalim, yang nakal, kiainya kok diem saja, ini yang dosa kiainya. Masa kiai nggak bisa nasihati pejabat? Dengerin kiai-kiainya. Loh iya,
Jadi misalnya ya ke Pak Kajari korupsi umpamane Pak, umpamane kepala pengadilan negeri korupsi, kepala pengadilan agama korupsi, kepala Kemenak korupsi, ini yang dosa ya ketua MUI. Iya, kiai kok nggak berani nasihati pejabat, ini kiai merek apa? Yang dosa kiainya gitu. Sebaliknya kalau ada kiai kok miskin, kekurangan ekonomi, yang dosa wali kota gitu. Nanti wali kotanya bantah, salahnya kiainya nggak mau kerja. Lah kok kiainya, kalau kiainya kerja nanti yang ngajar masyarakat siapa? Yang ngajar anak-anaknya masyarakat, yang ngajar generasi muda siapa kalau kiainya suruh kerja? Kerjanya kiai itu yang ngajar ngaji, bimbing umat. Jadi masyarakat yang mau berbuat jahat nggak jadi, masyarakat yang mau melakukan tindak pidana kriminal diredam oleh kiai, dibimbing akhlaknya sehingga meminimalisir tindak pidana, tindak kriminal, sekaligus membantu Kapolres. Kalau nggak ada kiai di Probolinggo ini, demi Allah Kapolres kualan. Berapa personel anggota Polri di kota Probolinggo ini, berapa di wilayah hukum kota Probolinggo ini, berapa personilnya? Bandingkan dengan sing nakal wakeh kok. Iki ono sing teko gayae nggae kopiah saiki kok ono pojokan kok. Mesti kewalahan Kapolres. Berapa anggotanya? Bandingkan dengan yang nakal. Pasti kewalahan. Maka dibantu oleh para kiai. Sehingga masyarakat yang mau berbuat jahat nggak jadi jahat. Masyarakat yang mau bertindak kriminal nggak jadi diredam oleh para kiai. Jadi kiai banyak membantu Kapolres. Makanya wayahe nambahi wayahe Kapolres ya. Lu coba nggak dibantu sama kiai, soro Kapolres, mesti kualan. Nah itu kalau wilayahnya kondusif, Kapolres kan cepet promosi jabatan. Bentar lagi langsung kombes, mantep dhisik kombes. Padahal kerjanya apa? Yo kiai itu yang kerja. Sama anak buah, yang kerja itu pasti anak buah. Anak buah yang kerja itu ya kasat, kabak, Kapolsek jajaran, sana kamu. Kapolresnya cuma sana kamu. Tapi nanti yang dapat poin, yang dapat promosi jabatan Kapolres. Kalau saya ngomong kayak gini, beliau gak mungkin berani bantah, karena beliau tahu atasan-atasan beliau itu akrab dengan saya. Macem-macem tak mutasi ya mbak aku. Saya biasa Pak ngaji di Mabes Polri, yang saya hadapi itu bintang di pundak itu biasa. Kejaksaan barang ini pundak-pundak, bintang tok Pak. Ora kok melati ini sik cilik. Melati loro yo apa dan dah. Biar cair suasananya. Lah terus udah gak melu nyumbang cerewet. Udah dengerin. Ini sampai mana tadi, sampai lupa aku. Nah iya harus sinkron ini tadi. Nah Iqra harus bismi baik. Ini penting karena manusia itu punya potensi nakal. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu manusia diberi dua potensi sama Allah, ada potensi takwa, ada potensi fujur. Tinggal mana ini nanti yang akan tumbuh dan berkembang. Kalau yang dipupuk dan ditumbuh kembangkan adalah potensi takwanya, maka dia pasti akan menjadi orang baik. Sebaliknya kalau yang dipupuk dan ditumbuh kembangkan adalah potensi yang fujur, maka dia akan menjadi orang-orang yang jahat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, maka di antara hikmah betapa kita harus menekan potensi fujur dengan ibadah Ramadan. Seperti yang saya sindirkan tadi, banyak orang yang tidak punya kemampuan untuk mengendalikan diri. Banyak orang yang tidak punya kemampuan untuk mengendalikan diri. Ketika belum berkuasa kayak iya oh,
begitu udah punya jabatan hilang kendali, out of control. Maka sesungguhnya di Ramadan ini kita dilatih untuk mengendalikan diri, dan pengendalian diri yang sesungguhnya bagi orang puasa itu bukan siang hari Bapak Ibu. Pengendalian diri yang sesungguhnya itu justru ba'dal maghrib, setelah maghrib itu pengendalian diri yang sesungguhnya. Kalau di siang hari mampu menahan diri, nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan seksual suami istri, wajar. Siang hari Ramadan situasinya tidak mendukung, pantes ae lek awan-awan ulan Ramadan isok ngempet, isok mengendalikan diri, ndak makan, ndak minum, ndak berhubungan intim suami istri, pantes. Tapi setelah maghrib, loh, biasanya kan terus balas dendam, mulai timbul sifat serakahnya, semua mau dihabisin, seakan-akan temennya nggak boleh ada yang kebagian. Ini kan gambarannya kayak orang yang maaf di siang hari bulan Ramadan bisa nahan diri, ndak makan, ndak minum, ndak melakukan hubungan intim suami istri, tapi lepas maghrib kullu syai'in qalu, iya segala sesuatu qalu kabeh. Nah iya toh, Hoi. Maka ini penting ya, terutama untuk yang duduk di atas panggung ini. Ya, penting banget. Iya, penting banget. Ya, di antara filosofinya orang puasa kan bolehlah kita makan sate, boleh, tapi nunggu maghrib. Ayo jawab. Boleh makan sate tapi nunggu. Boleh makan rawon tapi nunggu. Boleh makan bakso tapi nunggu. Boleh minum es degan, es campur tapi nunggu. Suaminya sendiri, istrinya sendiri, bojonya sendiri, boleh tapi nunggu traweh. Cek kesusune gak traweh ta, mosok sik tas maghrib dung dung, ayo ya ayo, cek endele nunggu traweh. Makanya apa? Makanya gini ya Allah, izin Pak Wali Kota, mohon maaf, saya kalau lagi safari dakwah ya ke banyak wilayah di Indonesia, kalau ketemu sama pejabat daerah ya, apa wali kota, apa bupati, apa gubernur, selalu saya pesan, Bapak Ibu mohon maaf, kalau panjenengan melantik pejabat atau pegawai di bawah panjenengan itu pasti nanti kan ada sumpah jabatan. Sebelum dilantik dan sumpah jabatan, tolong diajak berdoa dulu biar jabatan yang diemban itu benar-benar barokah, biar dia jadi pejabat atau pegawai yang amanah, yang jujur. Siap Pak Kiai, siap. Doanya gimana? Saya ajari. Doanya gini Pak ya, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sauma ghadin. Loh, itu kan doanya puasa. Lah iya, siap jadi pegawai, siap jadi pejabat di negeri ini harus siap berpuasa, siap jadi kajari, siap jadi kepala pengadilan negeri, siap jadi dandim, siap jadi kapolres, siap jadi wali kota, harus siap berpuasa. Artinya apa? Silahkan kalau pengen mobil dinas yang bagus, silahkan kalau pengen rumah yang mewah, silahkan kalau pengen keluyuran ke luar negeri, tapi tunggu maghrib, tunggu berbuka, tunggu kalau ekonomi rakyat sudah membaik. Ngono. Sekarang puasa dulu. Ini krungu tak gak iki kepala pengadilan negeri barang iki. Jam berapa ini? Boleh kok menikmati menu-menu makanan selezat apapun, tapi nunggu maghrib, nunggu berbuka, silahkan. Kalau minta gaji yang tinggi, tunjangan yang banyak, fasilitas yang mewah, tapi tunggu dong kalau perekonomian rakyat sudah membaik. Harusnya ini izin Pak Wali Kota lah, Kapolres dapat mobil dinas, Dandim dapat mobil dinas,
Kepala pengadilan negeri dapat mobil dinas, kepala kajari kejaksaan negeri dapat mobil dinas, kiai ayo padahal kepala kejaksaan negeri ini misalnya tak kasih mic tak suruh cerita, coba jasa bapak untuk Probolinggo apa, paling yang meneng ngono oleh mobil dinas. Sampai Kapolres pun misalnya saya kasih mic untuk ngomong, coba sebutkan prestasi bapak di Probolinggo ini apa, nggak berani ngomong, dapat mobil dinas. Soalnya kalau beliau mencapai prestasi yang saya capai ini, itu prestasi anak buah bapak, bukan prestasi bapak. Bapak cuman kasih komando tok. Makanya izin Habib, mobil dinasnya geser ke Kiai Habib ya. Lah kiai-kiai itu jasanya untuk umat, masya Allah luar biasa, gitu loh. Lah kalau mahasiswa melakukan aksi demo, masa saya nggak boleh? Aku aksi demo saya aksi bela kiai. Seakan nasib kiai. Apalagi kemarin 2 tahun, kan? Lah ya, gara-gara PPKM. Itu yang paling kena imbasnya siapa? Kiai. Ya kan PPKM itu penurunan pendapatan kiai dan mubalek. Kapolres gaji tetap, Dandem gaji tetap, Kajari, kepala pengadilan negeri gaji tetap, anggota DPR tambah, ngeruk tok. Ngene-ngene ki libur Bu. Padahal tanggungannya subhanallah. Izin Habib, saya kadang saya ngomong kayak gini mungkin ada jamaah yang risih. Itu yang diomongin kok duit, uang. Saya kayak gini, ini untuk pesantren, untuk anak-anak. Saya di pesantren itu ada yatim dan duafa yang jumlahnya 1.200-an. Semuanya bebas biaya. Mondok sekolahnya bebas biaya, sampai seragamnya, sampai kitabnya, sampai makannya. Makanya kalau santunan yatim cuma 10 orangnya aku mesem tok. Ngene tok aku. Saya tiap hari Habib 1.200 itu gratis semua. Ya termasuk itu makhluknya itu yang nyoteng itu yatim tak rambut mulai cilik sampai saya wis pinter multimedia itu. Ini termasuk itu yatim itu arek Wonosobo Jawa Tengah. Kebumen Jawa Tengah. Banyak yang sekarang udah sukses segitu. Orang kalau nggak ngerti ya terserah lah penilaiannya orang, terserah, yang penting hatiku wis tak toto. Dah. Berikut ingat dong, sumpah jabatan itu harus diingat lah. Setidaknya kalau lagi disumpah jabatannya, demi Allah saya bersumpah akan bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, dan saya tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apapun. Jarene sebelah kono pret jarene. Sehingga maaf ya, ini kalau kita ikroknya kalah kita malu. Indonesia ini negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Sak donya iki gak ono bandingane. Negara dengan penduduk beragama Islam paling banyak di dunia itu Indonesia. Umat Islam Saudi Arabia, umat Islam Irak, umat Islam Yaman, umat Islam Uni Emirat Arab, umat Islam Iran digabung jadi satu, belum ada separuhnya jumlah penduduk Islam Indonesia. Nah, harusnya Indonesia ini jadi negara superpower, harusnya, karena semua ilmu itu sumbernya dari Al-Quran. Semua ilmu itu sumbernya dari Al-Quran. Nah, Al-Quran milik umat Islam, Islam paling banyak, Indonesia harusnya paling pinter, harusnya menguasai dunia. Tapi kok kalah sama Jepang yang negara kecil. Maaf, Jepang itu agamanya Shinto yang disembah matahari. Dia punya kitab suci namanya Nahonja. Iki zaman tak bujui ya gak kira ngerti. Wis pokoknya percaya ngono ae.
Kitab sucinya orang Jepang ini satu pun nggak ada yang bicara tentang ilmu pengetahuan. Satu pun nggak ada ayat yang bicara tentang ilmu pengetahuan. Kita umat Islam punya kitab suci Al-Quran, 869 ayat dalam Quran berbicara tentang ilmu pengetahuan. Sementara orang Jepang yang kitabnya Nahonja itu nggak ada bicara ilmu, tapi teknologi dikuasai oleh mereka. Coba Honda Jepang, Yamaha Jepang, Toyota Jepang, Kawasaki Jepang, Suzuki Jepang, soto Lamongan, sate Madura, pecel Madiun, jenang Kudus, gudeg Jogja. Jadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Entah ya wis. Coba isin kandhane. Apa maneh sampean coba wong pendidikan ngono tak jelasno. Strata pendidikan kita itu rendah banget, Pak. S3 Indonesia itu rankingnya 154 dunia. Isin-isini wong paling tinggi itu Israel. Israel itu setiap 1 juta penduduk doktornya 18.000. Coba mulane Amerika gak kira wani ambek Israel. Israel perang musuh negara ndiae, Amerika selalu jadi backing karena Israel itu grand makernya orang Amerika. Pos-pos penting Amerika dikuasai Israel. Amerika itu dokternya tiap 1 juta penduduk cuman sekitar 7 ribuan. Jerman 6 ribu, Jepang sekitar 8 ribuan. India itu hobinya kan cuma nyanyi tuh. India itu kelihatannya kan hobinya cuma nyanyi, mangan nyanyi, jotosan nih loh ambek nyanyi, ngesenge karo nyanyi kok India. Jadi India tumpai wae, lumai wae, bojone dhewe, kucek-kucek gotange. Ternyata setiap 1 juta penduduk India itu 3.600-nya dokter. 3.600. Indonesia dari setiap 1 juta penduduk dokternya swidak loro. Iku wae sing separo, yang 50% asli, yang 50% tuku. Tapi kita nggak boleh berkecil hati. Walaupun kita miskin dokter, tapi kita kaya akan sesuatu yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Apa itu? Dukun. Wes Indonesia gimana dukun bayi sampai dukun bancik sampai dukun cabul lengkap. Apa mana bang Indonesia itu semboyane? Kalah duit menang wirid, kalah donyo menang dongo, kalah humuk menang suwuk, kalah pangkat menang tirakat, kalah rupo menang dupo, kalah rupo-rupo bongko. Kalah kok rupo-rupo. Malu kita, konsolidasi budaya kita juga kalah. Coba iya, ini kan yang nggak boleh lama-lama toh Ramadan kok. Udah ini kapan-kapan kalau diundang sama Pak Wali Kota lagi ya tak jelas no. Ada yang menengok, ada yang jauh lebih penting harus disampaikan. Nah Al-Quran itu karena ini kaitannya dengan nuzulul Quran. Satu, bicara tentang akidah. La ilaha illallah. Quran itu satu bicara tentang akidah, membebaskan manusia dari ketergantungan kepada makhluk, menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada selain Allah. Al-Quran membebaskan manusia dari syirik, dosa terbesar. Sampai 13 tahun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang di Makkah. Itu misi utamanya kan menanamkan keimanan, menyelamatkan manusia dari kemusyrikan. 13 tahun fase dakwah Nabi di Makkah itu misi utamanya membebaskan manusia dari kemusyrikan, menanamkan la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah iman ini paling penting jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, karena ini iman itu pondasi utama dalam kehidupan. Iman itu sangat penting. Nah,
Siapapun kalau dasarnya iman mesti jadi orang baik. Profesi apapun, jadi apapun kalau dilandasi iman pasti jadinya baik. Halo, bisa dilanjut? Jadi petani kok beriman pasti baik. Dia nggak akan nggarap sawah milik orang lain. Dadi wong tani kok beriman gak ngira nggarap sawah wong liya. Dadi wong Probolinggo kok beriman gak mungkin nggarap bojone wong liya. Jadi pedagang kok beriman, insya Allah jujur dalam berdagang, nggak mungkin ngurangi meteran, ngurangi timbangan, nggak mungkin. Maka perekonomian akan barokah kalau sumber perputarannya bener, jujur, baik. Halo, dilanjut nggak ini? Jadi polisi kok beriman, insya Allah berjuangnya bareng kiai, berjuangnya bareng ulama. Tak boleh nih, jadi polisi kok beriman, insya Allah berjuangnya bareng ulama, berjuangnya bareng kiai. Kalau tidak beriman, memanfaatkan ulama. Bilangi kok jadi ketua DPRD kok beriman, yakin hidupnya dicurahkan untuk kepentingan rakyat, aspirasi rakyat, perekonomian rakyat. Ngono. Jangan kayak selama ini yang sering saya kritiki di mana-mana. Selama ini wakil rakyat kan benar-benar wakil rakyat. Jadi rakyat pengen mobil bagus diwakili, rakyat pengen rumah bagus diwakili, rakyat pengen jalan-jalan ke luar negeri diwakili. Lah rakyat nggak bisa protes, sudah diwakilkan no. Makanya anggota DPRD yang bagus itu sebelum jadi anggota dewan sama sesudah jadi anggota dewan itu lebih kaya sebelum jadi. Sebelum jadi anggota dewan kaya, begitu jadi anggota dewan berkurang kekayaannya. Itu anggota dewan yang top. Tapi di Indonesia gak ono ceritane ngono. Gak ono ceritane. Demikian pula wali kota. Insya Allah. Loh, jadi pejabat kok beriman, insya Allah korupsinya sedikit. Kalau nggak korupsi sama sekali, gak ngandel. Makanya saya katakan jadi pejabat kok beriman, insya Allah korupsinya didik. Lek gak korupsi blas, gak percaya. Aku wani ngomong sing nang ndukur iki korupsi kabeh pejabat. Lho maksudnya ya mungkin korupsi waktu. Lho, korupsi waktu, korupsi tenaga, korupsi ngono iku. Korupsi tugas, mestine wayahe absen niku jam 7 sampai jam 4 sore. Niku tekoe jam 10. Mulai jam 2. Itu kan korupsi to namanya. Roto pejabat ngono iku apa maneh dadi pimpinan niku roto-roto ngono iku. Anak buahe dikongkon aktif disiplin ndekne molor ya senengane ngono. Ya, yang belakang kiai-kiai itu apa ya korupsi? Iya. Korupsi tahlil. Kowe tahlil lek sing ngundang wonge sugih ketok berkate gawedi. Ana sarunge. Ana amplopane. Wadahe berkat iki lho. Tandon air lho. Sing ngundang sugih kok. Oh ya dagingnya gede-gede. Lek tahlil tawasul kabeh ulama ditawasuli ila hadratin wa ila hadratin al-Fatihah summa ila hadratin hadratin tawasul tok setengah jam. Kabeh wali ditawasuli, kabeh ulama ditawasuli, mursyid thariqah kabeh ditawasuli, berkate gede. Sing ngundang wong sugih la hadratin wa ila hadratin summa ila hadratin
Lek tahlil ya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Engko ate zikir ya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bayangannya kan berkat gede. Afdhalu dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi begitu saya ngundang wong melarat, yang ngundang orang miskin, tahlil singkat. Tawasul pakai Fatihah ngono wis. Gak usah ilah hadrati wis langsung Fatihah. Ngowayahe zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kiainya korupsi itu namanya. Ya Allah. Iya. Makanya ya iman itu penting. Pol sehingga bayinya umat Islam begitu lahir langsung disuruh adzan. Ini ditanamkan keimanan. Tujuannya apa? Ya belum ada apapun yang terekam dalam jiwanya. Yang pertama terekam adalah Allah. Ini koyok kudangane wong tua. Nah, kon tak ancepi iman, nak. Tak ancepi iman. Meneh dewasamu jadi apapun terserah. Yang penting kamu beriman. Allahumma sholli ala Muhammad. Iman itu berarti berharap hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Halo, dilanjut. Iman itu mengandalkan Allah, berharap hanya kepada Allah. Orang kalau berharapnya kepada Allah pasti cukup, pasti beres, pasti terpenuhi. Kalau berharap kepada selain Allah, siap-siap kecewa. Karena selain Allah nggak punya apa-apa, selain Allah nggak bisa apa-apa. Termasuk berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Berharap kepada manusia, sampean misalnya yo ngapiin nang wong, ono wong sama napi, sampean berharap balesan dari dia, sampean berharap balesan dari orang, sampean berharap kebaikan dari manusia, pasti kecewa hasilnya. Kayak saya gak paham ini. Ono wong iki lho tangga diapii tapi bales elek, wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Wonten, niki wonge teko aku ngerti. Wonge gak jilbab warna ireng pokoknya. Diwapii ndak karo-karuan tapi bales elek. Maka maaf, berharap kepada manusia hasilnya pasti kecewa. Kalau berharapnya kepada manusia, seringkali kebaikan itu malah dibalas dengan keburukan. Seringkali air susu dibalas dengan air tuba, ditulung malah mentung, dikai atin rogoh rempelo. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya nasib, ya nasib, bertepuk sebelah tangan. Itu kalau berharap kepada manusia. Atasan yang dihormati, dihargai, dimuliakan, kadang mengeksploitasi, menzolimi. Bawahan yang disayangi, kadang itu mengkhianati dan berani demonstrasi. Punya pembantu sing diwelasi, kadang malah berani nyaingi ngerebut suami. Duwe tonggo dibuwi ping 7 lho, balike cuma ping 1. Itu kalau berharap kepada manusia, kecewa. Maka ibu sebagai istri jangan terlalu berharap kepada suami. Suamimu manusia, Bu. Kalau terlalu berharap kepada suami, jelei. Bapak sebagai suami jangan terlalu berharap kepada istri. Sakit hati, kecewa. Jujur sebagai suami, saya sering dikecewakan istri. Mengecewakan lebih sering lagi. Dibilang kok berharap kepada anak, kecewa.
Wah, anak diharap-harapkan, dibiayai tidak karuan. Ini investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua. Nanti kalau tua saya akan ngenger sama dia, yang merawat saya ini, yang memuliakan saya ini. Kecewa. Dibiayai mulai kecil sampai kuliahnya sempurna, sarjana lengkap, titelnya renteng-renteng, Prof, DR, DRS, IR, namanya panjang banget. Ahmad Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Belakang masih ada MPDI, MHI, MMMH, terakhir BH. Akhirnya anak itu dapat pekerjaan strategis di lahan basah, gajinya gede, dia jadi orang sukses, jadi orang kaya. Terus sudah nikah, rumah tangga sendiri, keluarga sendiri. Kira-kira anak itu lebih penting no bojone ta wong tuane? Bojone. Umpama wong tuane karo bojone padu tukaran gegeran, anak belani wong tuane ta belani bojone? Bojone. Umpama ana banjir bandang, wong tuane karo bojone kelelep karo megap-megap, sing ditulungi dhisik wong tuane apa bojone? Bojone. Itu kalau terlalu berharap kepada anak, kecewa. Berharap kepada manusia hasilnya pasti kecewa. Saya misalnya hari ini terlalu berharap kepada panitia, bisa-bisa saya kecewa. Kalau hasil yang saya terima nggak sesuai dengan yang saya harapkan. Ini kalau berharapnya kepada manusia. Misalnya saya berharap dapat tambahan dari Kapolres, misalnya saya terlalu berharap. Kan biasanya di banyak tempat Kapolres selalu nambahi, di mana-mana selalu begitu. Durung ngerti ya kok nek Kapolres Kota Probolinggo durung weruh. Misalnya saya kok terlalu berharap, ternyata disiapin nggak Dan? Geser awas, tak geser. Kok saya terlalu berharap, ternyata nggak dapat, kecewa saya. Saya sering Bapak, Bu, saya sering kok berharap kayak gitu, hasilnya kecewa. Saya berangkat dari rumah itu mau ke pengajian itu, nggak usah mangan, engkau nek kono lak dikei mangan sampai panitia. Ternyata begitu sampai lokasi gak dikei. Sering kayak gitu. Maka kita nggak boleh berharap kepada manusia, berharap hanya kepada itu. Iman mengajarkan kita seperti itu. Kayak ini masih banyak lagi ini sebenarnya, cuma waktunya kok kayaknya nggak memungkinkan ya. Terus ya berikutnya Al-Quran nggih sampai maghrib. Al-Quran itu bicara soal syariat. Nah, kita kalau mendengar syariat itu sepertinya yang ada di bayangan kita sesuatu yang menakutkan, aturan baku, perintah harus begini, larangan nggak boleh begini, kayaknya kan begitu. Padahal pertama, jamaah sekalian, syariat itu punya watak at-tasamuh bainan nas, al-musawah bainan nas fi takalifil ahkam, bahwa manusia di sisi Allah dalam pandangan hukum derajatnya sama, nggak ada dibedakan. Ini ajibnya Islam. Nilai manusia itu bukan dari tampangnya, bukan dari bodinya, bukan dari harta kekayaannya, tapi dari iman dan takwanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hoi. Maka Ramadan ini kita dididik la'allakum tattaqun, untuk meraih derajat takwa, dan itu adalah derajat tertinggi manusia di sisi Allah. Kan levelnya manusia di sisi Allah itu ada 5 tingkatan: muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqi. Islam, iman, ihsan, ikhlas, dan yang tertinggi adalah takwa. Lah Ramadan ini mengantarkan kita untuk menjadi orang takwa, dan itu nilai keutamaan dan kemuliaan kita. Manusia itu dinilai dari takwanya. Semakin bertakwa semakin mulia. Beda dengan binatang, mohon maaf. Kalau sapi itu nilainya dari dagingnya. Semakin lemu semakin larang. Sorry, yang lemu jangan tersinggung. Itu yang lemu-lemu kok terus duduknya mereng-mereng. Cek gak ketok lemune ngono ta. Masih yang mereng ya tetep lemu. Ngene gayane wong wedok lemu lek selfie mesti mereng. Foto bareng mesti manggo nduk pinggir. Nek nduk pinggir kan iso ngene. Gak wani manggon tengah, pengen jebablas sak gerdu.
padahal tetap lemu. Udah. Kalau sapi nilainya dari dagingnya, semakin banyak daging semakin lemu semakin mahal. Itu sapi. Apa semua binatang seperti itu? Enggak, ternyata enggak semua binatang dinilai dari dagingnya. Nyatane ono manuk cilik, manuke ungkil kok manuke sapa? Manuke wong. Manuke dagingnya sak piro sih? Titik nggih Bu nggih. Ayo to Bu kaya gak roh manuke. Burung itu dagingnya kan sedikit banget toh, tapi bisa jadi nilainya jauh lebih mahal daripada sapi yang paling gemuk. Ada loh burung murai itu harganya 3 miliar. Itu kan jauh lebih mahal daripada sapi yang paling gemuk, karena burung nilainya dari suara. Kalau sapi nilainya dari daging lemu. Manusia nilainya dari lemu. Ya kono saingan karo sapi kono. Dari iman dan takwanya, bukan dari pangkat jabatannya. Enggak. Ini kita dikasih contoh di masjid semuanya sama. Ngeleset kabeh tanpa kursi sama. Ya bedanya mek titik ini tok. Di hadapan Allah sama, nggak ada beda. Kapolres Dandim masuk masjid lepas sepatu. Sama. Habib masuk masjid lepas sepatu. Penceramah masuk masjid lepas sepatu. Kiai-kiai masuk masjid lepas sandal semua. Sama. Di hadapan Allah gak ono pangkat. Izin komandan, ndak ada pangkat. AKBP ndak payu. Letkol ndak payu dan di alam barzah ndak payu. Malaikat mungkar nakir itu ya sama, memperlakukan sama. Kiai sama Kapolres sama. Apa dikira kalau yang meninggal Kapolres terus malaikatnya sungkan mau nanya? Mau nanya, izin Kapolres, saya mau nanya. Terus ya AKBP, ya ajun komisaris komisaris polisi, ya ajun komisaris besar polisi, wadi manrob. Enggak usah pakai kayak gitu, langsung kereng malaikatnya. Wadi langsung, enggak usah pakai izin-izinan, enggak usah. Mungkar nakir enggak kenal pangkat, langsung man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma imamuka, apa imamu? Kalau bisa jawab lolos aman, tapi kalau nggak bisa jawab nyonyor. Gak peduli Kapolres. Sama kiai juga gitu dan apa dikira kalau kiai yang meninggal terus malaikatnya nyuwun sewu kiai kepareng badai tanglet terus lain nangkoni ya sohibal fadilah wa sa'adah wal karomah. Ndak ada. Sama dibentak-bentak. Anwar Zahid, ya udah langsung surga. Ngono. Jadi terserah saya, wong saya yang ceramah kok. Langsung, ndak usah banyak pertanyaan. Tapi lek polisi wakeh pertanyaannya. Ruwet. Ya terserah saya yang ceramah saya. Nilai manusia itu dari takwa, wis toh. Belum dan nanti kalau ngundang kok aman apane yo enggak aman padha ae kok. Anggite lek ndandim terus letkol terus aman yo ndak padha ae. Padha ae. Wong lagi letkol kok. Makane yo lek mlaku yo biasa ae ndan. Mun letkol ngomene mlakune. Biasa ae, malah disengklang karo malaikat. Biasa aja. Nah ini Ramadan ini pelajaran yang luar biasa. Kita harus punya kemampuan untuk menahan diri tadi gitu loh ya. Kesamaan level kita di sisi Allah itu, nilai kita ada pada iman dan takwa kita. Nah terakhir nah kini ya persiapan buka ini tinggal 10 menit ya persiapan ini. Di sini nggak disiapi buka nih kantor nih rumah dinas kok. Ini kan nanti butuh persiapan di sana dulu. Saya belum ngobrol-ngobrol sama Habibnya. Ya nanti diundang lagi Beb, tenang Beb. Pokok cocok berangkat Beb. Ya. Nah nanti bila perlu ASN jenengan itu perlu di briefing, datangkan saya. Saya ini terkenal tukang ganden pokoknya. Nah, semoga Ramadan kita ini Ramadan yang terbaik Ibu. Paling tidak puasa kita ini menjadi puasa yang jauh lebih baik daripada Ramadan kita sebelumnya. Karena saya di berbagai kesempatan sampaikan, saya ulang ya, puasa ke
Ramadan ke setelah Ramadan ini harus jauh lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Kalau sebelum Ramadan ini dalam pewayangan kita ibarat lahirnya Gatot Kaca itu, sebelum Ramadan itu buta, maka namanya dia tetuko, yang tuku gak teko-teko. Buta ini, Gatot Kaca ini sebelum lahirnya berupa raksasa, orang Jawa bilang buta karena sebute gak toto. Ini simbol wajahnya elek, rupane elek, gegirisi, menakutkan, jelek, menakutkan. Ini simbol kita sebelum Ramadan, kita banyak dosa, kita banyak kezaliman. Kemudian raksasa ini dimasukkan ke kawah Condrotimuka, digodok di situ. Nah ini kita gambarannya, kita dimasukkan ke Condrotimuka bulan Ramadan, kita digodok. Makanya panas Ramadan ini, ya haus, ya lapar, digodok kok. Ya capek terawih entul-entul jadi gulik-gulik ndut-ndut, tangi entul-entul jadi gulik-gulik ndut-ndut. Capek orang kita memang digodok. Nah, nanti keluar dari kawah Condrotimuka, hilang sifatnya raksasa, bukan lagi dalam wujud buta, tapi menjadi satrio gung binatoro saktri mondoguno. Nah, menjadi satria, kita lepas Ramadan harus bisa seperti itu. Atau lebih mudah lagi gambarannya, sebelum Ramadan ini padi, gabah yang dipanen banyak sampahnya, banyak damennya, banyak kawulnya itu. Ini sebelum Ramadan. Memasuki Ramadan kita digiling, digiling ya sakit, orang digiling kok geretek, tapi keluar dari penggilingan kita berubah jadi beras, lebih putih, lebih bersih, lebih bagus. Kita harus bisa seperti itu. Oke, sebelum Ramadan kemarin mungkin gabah, mungkin ini padi pun masih banyak sampahnya. Masuk Ramadan ini digiling dengan berbagai proses yang kita jalani, kemudian keluarnya jadi beras putih, bersih, mahal harganya. Atau boleh digambarkan lagi, sebelum Ramadan kita itu ular. Tahu ular nggih? Ulat itu loh, ular ini ya Masya Allah, simbol binatang yang perusak, hama, udah jelek, menjijikkan, gateli, terus apapun yang ada di hadapannya dianggap sebagai mangsa, disantap semua. Dia hama, dia tinggal dimanapun pasti ngerusak. Manggone godongnya bolong-bolong rencem, itu ular. Manggone tandurannya gering mati. Manggone buahnya bosok, ular. Manggone untumu kerowok, lek untuku enggak, itu ular. Kemudian ular ini memasuki Ramadan, dia berproses jadi kepompong, bahasa Inggrisnya the entung. Kalau sudah ngentung dia puasa, maka nggak ada entung makan, entung minum, nggak ada. Entung itu cuman gilo-gilo tok kan. Dulu waktu kecil kan sering main-main entung, cuma gilo-gilo tok. Karo arek-arek cilik nggo dolan entung dilor dikidul, entung dilor dikidul. Itu aslinya entungnya zikir. La illallah, la illallah, la illallah. Ini gak ada yang ngerti cuma aku tok. Kalau lulus dia ngentungnya, maka keluar dari kepompong bukan lagi ular, namanya udah berubah jadi kupu. Bukan namanya saja yang berubah, bentuknya juga berubah, warnanya juga berubah, tampilannya juga berubah. Dia lebih bagus, lebih indah, lebih cekli, menyenangkan. Siapapun suka sama kupu-kupu. Semuanya berubah menjadi lebih baik. Kehadirannya bukan sebagai ancaman, tapi sebagai harapan. Nah, sayang banyak diantara kita yang setelah berproses kepompong sebulan Ramadan, keluarnya nggak jadi kupu-kupu, tapi malah jadi codot. Nah, codot yang guyu. Padahal yang berhak mendapatkan Idul Fitri itu yang proses kepompongnya bagus, keluarnya jadi kupu-kupu. Mudah-mudahan kita semuanya layak mendapatkan Idul Fitri. Bukan cuma berlebaran. Kalau berlebaran siapapun boleh, silakan, siapapun boleh berlebaran. Tapi untuk beridul fitri, tidak semua orang berhak mendapatkan piala akbar Idul Fitri itu. Lek lebaran sopo wae terserah. Ramadan poso gak poso karepmu, melu riyoyo sak karepmu. Nggih. Yang terakhir, kalau terjadi perbedaan hari raya, tolong saling menghormati, saling menghargai. Kita hidup di negara demokrasi, kita hidup di Indonesia. Misalnya kayak kemarin Ramadannya kan tidak sama toh, ada yang tanggal 2, ada yang tanggal 3, nggih napa nggih? Makanya kalau ditanya malam 17 Ramadannya kapan, tergantung Ramadannya mulai dari tanggal berapa. Woi,
Makanya kemarin 17 Ramadannya kan nggak bareng, sama kita mau nyari Lailatul Qadar yang berprinsipkan pada malam-malam terakhir, 10 hari terakhir malam likuran yang ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ini yang malam 21 malam-malam ganjil itu pas hari apa, pas keberapanya? Nah, tergantung versi Muhammadiyah apa versi NU apa versi pemerintah. Woi malam 23 Muhammadiyah sama malam 23 pemerintah kan nggak bareng, gini apa enggak? Lah iya, makanya saling menghormati, saling menghargai. Itu nanti kalau mungkin Idul Fitrinya kok nggak sama, tapi mudah-mudahan sama. Kalau saya berani memastikan Idul Fitri nanti jatuh pada tanggal 1 Syawal. Dah, ya udahlah, nggak usah ribet. Ribet mulai dulu juga, yang satu ngitung, yang satu nginceng, kan gara-gara itu toh. Dalilnya ya itu aja mulai dulu, satunya ngitung, satunya nginceng, kan harus Jumat, harus Sabtu, gak bisa Jumat, gak bisa Sabtu, gak bisa Jumat, gak bisa Sabtu, dalilnya ini. Ribut. Andaikan saya yang memimpin sidang, langsung tak putusi, nggak usah ribut, nggak usah debat, nggak usah gegeran. Dengar keputusan saya selaku pimpinan sidang. Dok, puasa diulang dari awal. Yes, gak sido yo wis poso baleni meneh, timbang ribut aja. Udah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf, ini udah 1,5 jam saya ngomong, tentu banyak kekhilafan, tentu banyak kesalahan di sana sini. Saya Anwar Zahid yang dhaif, dengan segala kerendahan hati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doa mohon dengan segala hormat Bapak Kiai saya yang mungkin dari banyak hal kekurangan dan kekhilafan di sana sini, bermohon maaf yang sebesar-besarnya. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.